Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Ada 3 hal insyaallah saya sesingkat-singkatnya yang akan saya sampaikan pada malam yang pertama ini. Yang pertama adalah kembali kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk merebut kesucian. Fungsi puasa Ramadan telah akan mengabdikan manusia sebagaimana bayi baru dilahirkan oleh sang bunda, yaitu suci bersih dari noda dan salat. Sehingga di akhir Ramadan, bagi mereka yang keluar sebagai pemenang Ramadan, maka berhak mendapatkan tiket itkum minan nar, selamatkan mereka dari api neraka. Maka manfaatkan peluang itu. Tahun kemarin masih banyak jemaah kita yang masih sempat sholat tarawih di sini, tapi tahun ini dan selama-lamanya tidak akan pernah lagi. Suatu ketika itu adalah pengurangan demikian akan terjadi kepada kita tanpa terkecuali. Satu, singkat saja. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati, saking singkat peluang kita merujuk kepada Al-Ahqaf ayat 15 bahwasanya apabila manusia mencapai usia dewasa itu, yaitu usia 40 tahun, sudah ditetapkan oleh Allah. Kita lihat Bapak, kita akan kembalikan pada Al-Hajj yang 47 bahwa satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 1/16 dari 1000 tahun adalah sama dengan 62,5. Jadi barang siapa yang usia sekarang 62,5 tahun, maka menurut hari akhirat baru 1/16 dari satu harinya akhirat. Kita komparasikan kepada 24 jamnya akhirat, 1/16 dari 24 jamnya akhirat, maka umur 62,5 tahun menurut hari akhirat baru 1 jam 50 menit. Saya ulang sekali lagi, ya. Jadi kita tidak pernah tak sombong Pak, lah pensiun ke 62 tahun setengah, ya, untuk dunia. Tapi menurut hari akhirat umur kita baru 1 jam 50 menit. Jangan korbankan peluang yang tinggal tersisa tak seberapa lagi ini. Rebutlah kesucian dikembalikan sepanjang bayi baru dilahirkan oleh sang bunda, dan rebutlah tiket masuk surga. Karena tiket itu adalah sangat mahal. Kenapa? Belum tentu peluang jatah kita Ramadan tahun depan akan berpihak kepada kita diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua adalah inspirasi dari ketua umum tadi. Satu, galak niat pada ceramah dan tingkah. Yang kedua adalah inspirasi dari ketua umum tadi, Pak Kiai Haji Adupo kalau kita. Karena silaturahim beliau jarak. Ya. Yang kedua adalah masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Peluang kita adalah untuk mendapatkan, untuk berbagi rezeki yang paling utama adalah justru di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, dan itu adalah memang skenario Allah. Barang siapa yang berinfak sedekah laksana dalam menanam sebutir benih, maka sebutir benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Yang satu tangkai itu bernas itu 100 biji sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki, bukan takaran kita. Oleh karena itu rezeki tidak bisa ditakar oleh siapapun. Tergantung kita adalah proaktifnya terhadap apa yang menjadi tanggungan Allah di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi adalah, sayangi apa-apa yang ada di bumi, ya, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Itulah infak sedekah. Jemaah rahimakumullah. Kebetulan kali ini kalau tidak salah malam kelima Pak. Aku minta malam pertama itu kebetulan kita ini, alhamdulillah, terima kasih pengurus. Kebetulan juga kepada panitia dan para donatur, ya, dengan senang hati tulus nunjuk kami sini. Pasnya ukuran, tidak betul, tidak kurang, tidak lebih, ya. Nah ini kan infak sedekah Bapak. Ini kami pakai Pak untuk sholat, bukan cuma sekedar taraweh. Pastian malam pertama bulan Ramadan, malam pertama dari takwa lah. Terima kasih para donatur. Keikhlasan kalian adalah memang betul-betul ada. Keikhlasan itu adalah akan Allah Subhanahu wa taala tebus dan bayar kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Termasuk juga infak sedekah yang lain.
Jangan pernah adalah kita ragu-ragu memberikan infak sedekah. Termasuk juga barangkali adalah termasuk takjil, ya, makanan berbuka puasa dan lain sebagainya. Selagi itu benar berbagi, tapi berbagi yang tulus. Kenapa? Karena ketulusan itu akan dibayar oleh Allah SWT dengan iman dan surga. Yang terakhir, yang ketiga, singkat, karena kultum soalnya. Maka saya rangkum jadi 3. Yang ketiga adalah, ini pesan kami, ya, di bulan Ramadan ini biasanya adalah motivasi kita kuat untuk tadarus Al-Quran. Ya. Perlu apa ketahui, kalau baca bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan kita dekat kepada Allah melalui Al-Quran, maka di luar Ramadan itu harus ditumbuhkan, kembangkan, paling tidak baik secara kolektif atau secara pribadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran yang kau baca itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada kalian pada hari kiamat. Itu bukan kaleng-kalengan, Pak. Ya. Syafaat Al-Quran itu adalah syafaat. Kalau selama ini kalau kita berbicara pasti syafaat Rasulullah. Perlu Bapak ketahui, berdasarkan hadis yang sempat kami baca, ada 4 syafaat yang menunggu kita di hari kiamat. Ya. Syafaat yang pertama syafaat Rasulullah, itu pasti. Syafaat yang kedua syafaat Al-Quran. Syafaat yang ketiga syafaat silaturahim, termasuk sholat berjamaah, ini syafaat. Syafaat yang keempat perlu diketahui sedekah jariyah dan bentuk-bentuk sedekah yang lain. 4 macam ini. Cuma syafaat utama adalah syafaat Rasulullah. Tidak pernah disebut 3 syafaat ini. Kenapa? Terlalu panjang barangkali protokol ngomong 4 syafaat itu. Maka cukup syafaat Rasulullah, timpa 4 syafaat itu yang nunggu kita di padang mahsyar. Jamaah rahimakumullah. Nah, inspirasi barangkali sedikit saja, ya. Insya Allah di masjid kita, dalam masjid takwa ini kan habis bubar ini biasa kan ada program tadarus. Kami punya pengalaman Bapak. Barangkali boleh Bapak, barangkali mungkin sedikit mengadopsi. Bahwasanya tadarus itu faizah quri al-Quran pastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Sesuai Al-A'raf 204 itu. Apabila dibacakan Quran, dengarlah, ya, pastami'u lahu, dengarkan bacaan itu, wansitu, simaklah bacaan itu supaya kamu berpahala. Ya. Ternyata Bapak, metode tadarus kita ini bukan salah, tapi kurang pas menurut kami. Ketika kita tadarus kolektif, katakanlah mungkin 10 orang. Kalau baca jangan per makro, Pak, kesal yang nunggu ngobrol dujung tuh Pak. Minta maaf. Tapi tidak di masjid takwa, tidak, saya pikir kan. Mungkin masjid yang lain, kan. Ya. Cuma Bapak robah Pak polanya. Walaupun merubahnya sedikit, tapi memang luar biasa Pak bedanya. Saling saut per ayat. Kami terapkan itu saling saut per ayat Pak. Kita berhadapan, mik 2 per ayat Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir. Kalau tidak nyimak lewat Pak itu, maka konsentrasinya full. Boleh Bapak terapkan mulai malam ini. Inspirasi itu dari kami. Kenapa? Mohon maaf Bapak, ini modal motivasi kepada Bapak-Bapak sekalian. Kami sudah hampir 3 tahun Pak. Setiap pada subuh itu membangun tadarus beranting di masjid kami Istiqlal Pak, Selincah. Kalau Bapak nak buktikan, buktikan. Sholat subuh bersama kami, silakan bergabung dengan kami. Kami tahun sekali beranting Pak. Ya. Ternyata alhamdulillah izin Allah, ridho Allah berjalan Pak. Jujur sampai hari ini. Sudah 2,5 tahun lebih Pak sudah berjalan. Zaman Covid kami jalan. Diam-diam. Masjid tutup kami jalan, sholat subuh terus tadarus. Ya. Alhamdulillah. Ya, bertahan sampai hari ini Pak. Bukan bertahan dipertahankan, enggak Pak. Bertahannya 20, 15, kadang selawe, kadang bahkan 30 Pak. Kalau kebetulan adalah barangkali mungkin situasi barangkali libur, kadang-kadang kawan kumpul gitu. Syaratnya adalah saling jawab. Coba Pak robah. Sebab kalau Pak robah kan uang 20, kan kesal Pak nunggu nomor 20 itu Pak. Jelas Pak? Ini psikologis Pak. Ya. Tapi kalau paman saling saut per ayat, maka cukup Bapak buktikan malam ini. Kami lama Pak, kami alhamdulillah. Izin doa Allah masjid kami Istiqlal. Pada subuh itu kami tadarus Bapak-bapak, pas masuk Isra kami sholat Isra bubar. Boleh dibuktikan. Kalau penasaran silahkan mampir dengan kami subuh Istiqlal. Subuh ini. Ya. Itu jujur, ini kan inspirasi Pak. Dan ternyata alhamdulillah kami sosialisasikan bukan itu saja. Masjid yang sudah berjalan, muhajirin kita, belakang pasar boleh dibuktikan, berjalan. Walaupun jamaahnya barangkali mungkin tidak ada banyak, tapi berjalan. Masjid Al-Falah Bakung berjalan.
Masjid Azhar NM Raya berjalan Pak, dengan pola itu. Masjid Ijtihadul Muslimin Sukamaju berjalan. Sekarang Masjid Azhar Akbar yang baru, Jalan Libung, berjalan Pak. Pada subuh Pak. Jadi mari bapak-bapak barangkali memanfaatkan peluang, kita barangkali kesibukan barangkali birokrasi ledak hati lagi ini, ya. Paling mudah jam ngopi Pak di luar Ramadan setengah jam, ya. Coba Pak, bangun Pak di Masjid Taqwa kita ya. Luar biasa Pak, sedekah jariah, amal jariah dengan bangunan yang luar biasa ini, ya. Maka mengalir pahala bagi sedekah jariahnya, mengalir pahala juga bagi memakmurkan yang makmurkan masjid. Sudah jadilah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.